Alhamdulillah sudah penuh. Nah teman-teman, itulah kelebihan dari teknologi Honda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, SMK bisa. Apa kabar sobat SMK semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Ahmad Yasril, kelas 12 jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMK Negeri 1 Baso, Provinsi Sumatera Barat, dengan menilai PT Hayati Pratama Mandiri. Karena kita masih dalam masa pandemi, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan supaya kita terhindar dari wabah COVID-19. Sobat SMK, bagi sobat SMK yang mempunyai sepeda motor, pernah tidak merasakan suatu waktu motor sobat SMK sulit untuk dihidupkan? Unjuk kinerja buruk pada kecepatan rendah, mengeluarkan asap berlebihan pada knalpot, atau kompresi motor yang terlalu lemah. Nah, jika salah satu dari keadaan di atas pernah sobat SMK alami, maka itu ialah indikasi bahwasanya komponen pada silinder head, terutama pada bagian valve atau klep, bermasalah. Pada kesempatan Vocational Video Challenge 2022 yang diselenggarakan PT Astra Honda Motor, saya akan memperagakan cara bongkar pasang valve in dan valve X. Ingin tahu bagaimana caranya? Tonton video ini sampai habis. Baiklah teman-teman, sebelum kita melakukan pembongkaran dan pemasangan para valve, hal utama yang harus kita perhatikan ialah kebersihan dan keselamatan kerja. Pastikan area tempat kerja bersih, aman dan rapi. Ada alat keselamatan kerja seperti apar, kain majun, dan 2 buah nampan stainless. Memakai alat seragam kerja lengkap seperti memakai topi, memakai baju praktek, memakai celemek, memakai sepatu, dan memakai sarung tangan. Bekerjalah sesuai dengan program Honda 5R, rapi, ringkas, rawat, resik, dan rajin. Ingat, bekerja harus sesuai dengan buku pedoman reparasi yang dikeluarkan PT Astra Honda Motor. Adapun alat yang kita gunakan di sini ialah yang pertama, T-handle box winch atau kunci T10, flathead screwdriver, obeng minus, plastik hammer dan cooper hammer, palu plastik dan palu tembaga, pinset, baut ukuran 5 mm, valve spring kompresor. Adapun alat ukur yang kita gunakan di sini ialah yang pertama, vernier caliper ukuran skala 0,02 mm, dan alat ukur yang kedua yaitu mikrometer ukuran 0 sampai 25 mm. Adapun bahan yang kita gunakan di sini yang pertama, 1 buah silinder head Honda Beat PGM-FI keluaran tahun 2012 dan oil can, serta 2 set seal valve yang baru yang dikeluarkan oleh spare part Honda. Gunakan selalu spare part dari Honda karena kualitas dan mutu terjamin. Dan yang terakhir yaitu air gun atau udara bertekanan tinggi. Langsung saja kita masuk ke proses yang pertama, yaitu pembongkaran rocker arm shaft. Lepaskan pin pada rocker arm menggunakan baut ukuran 5 mm. Lepaskan terlebih dahulu baut pada camshaft menggunakan kunci T10. Lepaskan camshaft dari silinder head. Teman-teman, kita sudah selesai melepas rocker arm shaft. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu pembongkaran valve in menggunakan valve spring kompresor. Hati-hati dalam melepas valve. Jangan tekan valve spring lebih dari apa yang diperlukan untuk melepas koter, untuk menghindari hilangnya tegangan pada valve. Ambil koter menggunakan pinset. Letakkan koter pada nampan yang sudah diberi tanda in. Lepaskan kembali valve spring kompresor dari silinder head. Lepaskan valve spring retainer, valve spring, valve intake, dan lepaskan seal pada valve menggunakan obeng minus. Kemudian, lepaskan valve spring seat. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu pelepasan valve X. Ambil koter menggunakan pinset. Letakkan koter bagian X pada nampan yang sudah diberi tanda X. Lepaskan valve spring retainer, valve spring, valve exhaust, seal pada valve, dan lepaskan valve spring seat. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan yang keempat, yaitu pengukuran jarak panjang bebas inner outer pada valve spring menggunakan vernier caliper
ukuran skala 0,02 mm. Pastikan alat ukur sudah terkalibrasi terlebih dahulu, yaitu 0 pada skala nonius dengan skala utama sudah sejajar. Sini saya mendapatkan hasil pengukuran 29,30 mm dengan batas servis 29,11 mm. Artinya, valve spring in masih layak pakai. Kita lanjut pengukuran valve spring X. Di sini saya mendapatkan hasil pengukuran 29,30 mm dengan batas servis 29,11 mm. Artinya, valve spring bagian X masih layak pakai. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan yang kelima, yaitu pengukuran diameter luar pada valve stem menggunakan mikrometer ukuran skala 0 sampai 25 mm. Pastikan sudah terkalibrasi terlebih dahulu, yaitu garis pada skala putar sudah sejajar dengan 0 garis skala utama. Teman-teman, diameter valve stem yang kita ukur ialah diameter tengah, karena bagian inilah yang sering bergesekan dengan valve guide. Pastikan mikrometer sudah berbunyi klik 3 kali. 1, 2, 3. Di sini saya mendapatkan hasil pengukuran, yaitu 4,94 mm dengan batas servis 4,90 mm. Artinya, valve bagian in masih layak pakai karena belum melebihi batas servis. Selanjutnya, kita masuk ke pengukuran diameter luar pada valve X. Di sini saya mendapatkan hasil pengukuran 4,96 mm dengan batas servis 4,90 mm. Artinya, valve X masih layak pakai karena belum melebihi batas servis. Jangan lupa hasil pengukuran dicatat. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan yang keenam, yaitu pemasangan valve in. Bersihkan terlebih dahulu silinder head. Bersihkan endapan karbon pada silinder head menggunakan majun. Semprotkan udara bertekanan tinggi pada silinder head. Pasang spring seat terlebih dahulu. Kemudian, pasang kembali seal valve yang baru yang dikeluarkan dari spare part Honda. Lumasi bagian dalam seal terlebih dahulu. Pasang seal dengan cara ditekan menggunakan jempol. Kemudian, pasang kembali valve in. Lumasi bagian batang valve terlebih dahulu. Masukkan valve in ke dalam valve guide. Putar secara perlahan untuk menghindari kerusakan pada seal valve. Pasang valve spring dengan arah lilitan yang lebih rapat menghadap ruang bakar. Pasang valve spring retainer dan pasang cotter menggunakan valve spring kompresor. Jangan tekan valve spring lebih dari apa yang diperlukan untuk pemasangan cotter, untuk menghindari hilangnya tegangan pada valve. Kita sudah selesai melakukan pemasangan pada valve in. Selanjutnya, kita masuk ke pemasangan valve X, yaitu tahap ketujuh. Pasang valve spring seat terlebih dahulu. Kemudian, seal valve yang baru. Kemudian, pasang kembali valve X. Lumasi bagian batang valve terlebih dahulu. Masukkan valve X ke dalam valve guide. Putar secara perlahan untuk menghindari kerusakan pada seal valve. Pasang kembali valve spring dengan arah lilitan yang lebih rapat menghadap ruang bakar. Dan pasang kembali valve spring retainer. Pasang cotter menggunakan valve spring kompresor. Selanjutnya, pastikan bahwa cotter benar-benar sudah duduk dengan erat. Gunakan plastik hammer dan copper hammer. Ketuk secara perlahan pada bagian stem. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu pemasangan rocker arm shaft. Lumasi camshaft terlebih dahulu untuk mempermudah dalam proses pemasangan. Tekan pin rocker arm menggunakan baut ukuran 5 mm agar pin rocker arm duduk dengan erat. Teman-teman, kita sudah selesai melakukan pembongkaran dan pemasangan pada valve. Bersihkan peralatan yang sudah kita gunakan dan letakkan kembali pada tempatnya. Nah teman-teman, kita sudah selesai melakukan pembongkaran dan pemasangan pada valve. Jika ingin melakukan perjalanan, ingat safety riding agar teman-teman aman dan nyaman dalam perjalanan. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, SMK bisa.